kalian nanti yang diprogram dengan bahasa yang tingkat tinggi, contohnya C++, itu satu operasi ini terdiri dari 3 jenis operasi yang mengakses memori. Perlu kalian ketahui bahwa akses memori, akses data dari CPU ke memori, kan yang memproses CPU ya. Ini kan semua program-program yang di sini itu diakses oleh CPU, dikomputasi oleh CPU. Sehingga kalau kita mau ngeload data, kita harus ngakses dari CPU ke RAM kan. Data dari CPU ke RAM atau memori itu 100 kali lebih lambat dibandingkan dengan akses register, ya. Ya. Operasi ini, ya, ADD ini operasinya lebih cepat, 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan akses dari CPU ke RAM gitu ya, yang ini, load dan store ini. Dia 100 kali lebih lambat. Jadi kalau banyak operasi load, store gitu ya, itu performanya nggak bisa nggak bisa lebih cepat gitu, padahal kita bisa mempercepat dengan ada teknik tertentu yang nanti kita akan pelajari hari ini. Jadi kalian bisa melihat bahwa di sini seiring dengan banyaknya operasi instruksi load dan store yang akses memori, itu akses datanya lambat. Ya, akses datanya lambat. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita ada data-data yang sering di-load, maksudnya variabel-variabel yang sering dibaca, variabel-variabel yang sering dieksekusi gitu ya, yang sering diambil untuk jadi operan, itu lebih baik disimpan di tempat yang lebih cepat, memori yang lebih cepat. Tapi apa itu memorinya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah memori yang lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Istilahnya adalah cache. Ini yang saya bilang memori yang lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, terus lebih mahal. Nah, itu saya bisa bilang seperti itu. Ya, kita akan belajar mengenai cache, di mana cache ini akan merupakan sebuah hardware. Dia memori juga, lebih cepat, lebih mahal, dan ukurannya kecil. Ya, ini saya tulis ukurannya kecil, gitu ya. Saya tambahkan. Jadi dengan penambahan cache ini, itu diharapkan operasi-operasi yang sering meload variabel-variabel yang sama, ini misalnya load A di load, nanti misalnya ada lagi nih perintahnya kayak gini nih, misalnya contohnya gini, habis itu B sama dengan A tambah 1 gitu misalnya. Ini kan berarti ada operasi apa aja? Ada load A, habis itu add I ya, add immediate, ini karena ada angka 1, add immediate, lalu di store kan, store ke B. Nah, di sini aja ada operasi yang sama. Jadi kita meload data A, di sini juga instruksi selanjutnya meload data A. Nah, nanti case ini akan mempercepat dengan ada 2 persyaratan. Itu nanti akan kita pelajari. Tapi untuk saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya case, nanti instruksi-instruksi yang seperti ini itu bisa lebih cepat dieksekusinya. Ya. Ingat, karena akses CPU ke RAM itu lama. Tapi kita hari ini dengan case, kita mau mempercepat akses dari CPU ke memori. Ya, datanya nanti ditaruh di dalam cache. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut mengenai cache itu seperti apa sih cache? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Jadi pertama kita harus tahu hierarki memori dulu. Bahwa ini adalah seperti hukum ya, maksudnya hukum di hardware seperti memori. Jadi intinya begini, memori yang lebih dekat dengan CPU, posisinya gitu ya, ini benar-benar posisinya lebih dekat dari CPU gitu ya, itu punya karakteristik yang satu lebih cepat, lalu lebih kecil ukurannya,
atau space-nya, lalu lebih mahal, ya, lebih mahal. Itu adalah hukum yang berlaku di hierarki memori. Contoh hierarki memori itu seperti ini. Ini CPU, ya CPU ya ini ya. CPU itu memori yang terdekat sama CPU namanya register. Lalu nanti ada ya cache ini, cache. Lalu baru ke RAM. Lalu setelah itu adalah storage. Ini ya, ini hierarki memori. Oke. Sekarang kalau saya tanya, kalian udah tahu RAM, storage, gitu ya, udah tahu ya. Kalau saya bandingkan dulu, ukuran RAM dibandingkan dengan storage, itu biasanya yang dijual itu lebih besaran apa? Lebih besaran storage apa RAM? Storage tahu ya? Semuanya tahu ya, jenis storage itu apa aja ya, udah belajar harusnya. Storage itu apa? Contohnya. Ya, ada yang mau ini? Ada yang mau nyampein? Hard disk, Pak. Ya, contohnya hard disk ya. Hard disk. Kalau sekarang yang umum rata-rata SSD ya, solid state disk ya. Kalau kalian perhatikan bahwa hard disk itu ukurannya udah nyampe terabyte kan? Ya kan? Jadi ini saya kasih gini ya, ini saya kasih ini minus gitu ya. Ini ukurannya KB, nggak nyampe KB malah ini byte. Cache itu dalam MB, RAM itu dalam GB masih. Storage itu udah terabyte ya. Ya kan? Hard disk, SSD itu kan ada yang sampai 4 terabyte satunya, satu perangkatnya ada yang sampai 8 terabyte juga itu storage. Kalau RAM kalian perhatikan satu kepingnya itu paling 32 atau 64 gigabyte kan paling gede. Ya, jadi ini sudah masuk, sudah sesuai dengan hierarki memori di mana memori yang lebih dekat ke CPU itu lebih kecil ukurannya. Contohnya ini storage kan terabyte, RAM satuannya gigabyte, berarti dia lebih kecil dibandingkan storage. Gitu ya. Ini hierarki memori seperti itu. Tadi ukurannya lebih kecil, semakin ke kiri ya ini ya, kalau saya bilang ini semakin ke kiri semakin kecil. Otomatis semakin ke kanan semakin besar. Lalu speednya dari aksesnya ya. Misalnya kalau register itu satuannya masih picosecond. Ini mungkin nanosecond gitu ya. Ini juga nanosecond. Ini udah mungkin milidetik ya, milidetik. Kalau kalian perhatikan aksesnya semakin dekat ke CPU dia semakin cepat. Ya, RAM itu aksesnya nanosecond, ratusan nanosecond. Kalau storage itu hampir millisecond, apalagi hard disk. Hard disk lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Tapi masih cepetan akses oleh RAM. Ya, RAM masih lebih kenceng kalau ngakses RAM dibandingkan dengan storage. Nah, itu masuk ke sini yang lebih cepat ini. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ya ini, lebih mahal. Kalau misalnya register itu seharga CPU kan. Ya, di kita beli CPU itu dapat register. Nah, case misalnya ini ya, ini harganya saya pakai istilah dolar ya. Ini dolarnya level misalnya level 4, ini level 3, ini level 2. Nah, ini level 1. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya per gigabyte-nya ya, per gigabyte. Kalau dari kanan ya, kita kan sementara ini kenal yang di kanan ini aja ya, yang kiri belum tahu harganya gitu ya. Jadi kalau yang di kanan ini, kalau misalnya hard disk 1 tera, itu kan harganya berapa ya hard disk 1 tera ya? 500.000 dapat nggak ya? Dapat ya? Hard disk 1 terabyte. Bandingkan dengan RAM. RAM 1 terabyte berapa? 1 terabyte kebetulan nggak ada. Tapi misalnya RAM yang paling gede gitu, misalnya 32 gigabyte.
itu harganya berapa? Mungkin sama, 32 GB atau 60 GB itu setara dengan harga 1 TB storage. Artinya apa? Artinya harga per byte-nya atau per gigabyte-nya itu lebih murah storage dibandingkan dengan RAM. Makanya dengan hierarki ini kalau semakin ke kiri itu harganya lebih mahal per satuan byte-nya. Ya, jadi kalau misalnya kalian beli case itu cuman beli prosesor kan dapat case-nya juga ya. Jadi dia ukurannya paling cuman sampai ratusan mega, nggak nyampe giga. Kenapa? Karena kalau misalnya case-nya ukurannya giga, harganya nanti jadi mahal sekali, semakin mahal. Semakin besar case-nya semakin mahal dia harganya. Nah, ini adalah hierarki memori. Memang hukumnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya? Kalian harus tahu ini ya, hierarki memori ya. Oke, saya asumsikan nggak ada ya, nggak ada pertanyaannya. Jadi kita lanjut. Jadi kita kan akan bahas yang tengah ini nih, yang cache. Di mana dia kalau posisinya dia lebih cepat dari RAM. Aksesnya lebih cepat, tapi ukurannya lebih kecil ya. Aksesnya lebih cepat, tapi ukurannya lebih kecil. Dia cuma sampai mega, beberapa mega aja, beberapa ratus mega paling gede. Nah, kita nanti memanfaatkan cache yang ukurannya kecil tapi cepat itu untuk untuk menyimpan data yang sering diakses, teman-teman. Nah, kenapa data yang sering diakses itu harus ditaruh di cache? Karena ada dua prinsip ini, ya. Ada dua prinsip ini. Prinsip yang pertama adalah prinsip lokalitas, lokalitas. Yaitu apa? Yaitu spasial dan temporal. Maksudnya apa spasial? Spasial locality itu, ya ini spatial locality ya. Ini temporal locality. Apa artinya spatial locality? Ini saya langsung akses di slide aja ya biar jelas ya. Jadi ini saya skip, sebenarnya udah ini. Tadi udah sampai sini saya jelasin ya. Ini ya prinsip lokalitas di slide 11. Ini adalah kunci keberhasilan case. Jadi kalian harus mengerti bahwa ada dua jenis lokalitas. Yang pertama temporal dan spasial. Nah, kita langsung ke spasial, nanti yang temporal. Jadi spatial locality adalah jika suatu item diakses, ya, suatu data maksudnya ini, data atau instruksi diakses, kemungkinan besar data-data di dekatnya secara alamat memori itu juga akan diakses dalam waktu dekat. Contohnya apa supaya kalian kebayang? Misalnya kalian melakukan traverse, pencarian di dalam array. Ya, pencarian di dalam array, algoritmanya, itu kan kita akan mengakses array-array yang berdekatan. Array 0, nanti diakses lagi array 1, array 2, array 3, array 4. Itu lokasinya deketan. Kalau kalian masih ingat di dalam bahasa C++, kalau array itu dia ditaruh di memori sebelah-sebelahan, elemennya sebelah-sebelahan. Ya, apalagi kalian udah belajar ASD, belajar pointer, itu harusnya udah tahu. Jadi elemen yang bersebelahan itu elemen yang berurutan di dalam array. Nah, kalau kita men-traverse array, kita akan mengakses misalnya di iterasi pertama kita ngakses elemen 0, iterasi kedua ngakses elemen 1, dan seterusnya nanti. Kan itu ngakses elemen yang deket-deket. Itu maksudnya adalah lokalitas spasial. Ya. Sehingga untuk memanfaatkan spatial locality ini, itu kita akan membangun prinsip di dalam case yaitu kalau kita mau meload sebuah data, ya, meload sebuah data ke dalam case, naruh data yang sering diakses ke dalam case, kita juga harus naruh data-data yang deketan, ya, data-data yang sebelahan, nggak hanya satu nanti yang diambil, ya, prinsipnya itu. Jadi case memuat blok data, bukan hanya satu data. Jadi dia akan mengakses banyak data, lalu disimpan ke cache. Tujuannya apa? Tujuannya kita nggak ngakses memori lagi kalau mau nyari data yang deketan. Tinggal ngakses cache. Kenapa? Karena kalau kita ngakses cache, lebih cepat dibandingkan dengan ngakses memori. Nah, itu prinsip spatial
atau spatial locality. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk spatial locality ini? Jadi nanti kita contohin ya. Kita contohin, ada contohnya nanti di akhir, bahwa cache itu ngeload lebih dari satu data, nggak boleh satu data. Kalau satu data nggak berguna itu cache. Dia harus meload lebih banyak data, lebih dari satu. Itu locality yang spasial. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke locality yang kedua, yaitu temporal locality. Di mana prinsip ini yaitu adalah jika sebuah item atau data dan instruksi diakses, kemungkinan besar data tersebut atau instruksi tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Contohnya adalah loop, gitu ya, di dalam loop, instruksi di dalam loop, variabel di dalam loop. Ya, kalau kalian buat for, kan kalian akan sering akses variabel loopnya itu kan ya, integer i gitu, integer i sama dengan 0. Nanti kan i-nya ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Jadi i-nya itu sering di load, sering di store juga kan. Nah, itu variabel yang sama itu adalah lokalitas temporal. Jadi di instruksi selanjutnya, di iterasi selanjutnya, i itu akan diakses lagi. Variabel i itu akan diakses lagi. Nah, itu adalah prinsip lokalitas. Sehingga nanti data yang baru saja dipakai itu juga disimpan ke dalam cache. Itu ya. Pahami dua prinsip lokalitas itu ya. Nanti kita lihat dua prinsip lokalitas ini di dalam ilustrasi bagaimana ngeload data ke dalam cache ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bahwa nanti itu di dalam cache ada beberapa istilah, ada dua istilah. Ada dua istilah dalam cache. Istilah dalam akses di cache ya. Yaitu yang pertama adalah cache hit dan juga cache miss. Apa artinya cache hit? Artinya adalah data ada dalam cache. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau mengakses sebuah data atau instruksi, itu ada di dalam cache. Jadi nggak harus ke memori, sehingga kita tidak perlu akses memori. Sedangkan kalau cache miss, kebalikannya, data tidak ada dalam cache. Sehingga ya kita harus akses memori. Kita perlu, agak lambat, perlu akses memori. Dan data disimpan dalam cache. Nah itu ya, kalau cache miss terjadi kayak gitu nanti dia. Hit dan miss. Ada dua term yang ada di dalam akses cache. Otomatis kalau misalnya program kita mau cepat gitu ya, yang mana yang harus kita tinggikan jumlahnya, yang mana yang harus kita tingkatkan jumlahnya, yang cache hit atau cache miss. Kalau kita mau mempercepat cache hit ya, logikanya gitu ya, karena kan dia akan selalu ngakses dalam cache, di mana cache itu lebih cepat, sehingga kita akan mengoptimalisasi cache hitnya ini. Nanti desain cache yang bagus adalah cache hitnya itu sebesar mungkin, cache miss-nya sekecil mungkin. Tapi perhatikan, tidak mungkin 100% cache hit. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Kita tidak akan pernah bisa 100% cache hit. Karena nanti ada jenis, ya, karena ada 3 jenis cache miss yang tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Makanya nggak mungkin 100%. Tapi yang bagus, di rentang hitnya itu antara 95 sampai 99%. Ini bagus banget ini. Ya. Ini bagus banget.
Nah, 3 jenis cache miss yang nggak bisa dihindari ada apa aja? Nah, ini. Ada jenis kinerja 3C namanya, 3C. Karena dia depannya C, jenisnya C. Ini jenis cache miss-nya ya. Yang pertama adalah cold start ya, cold start atau compulsory, wajib. Di mana compulsory miss ini itu terjadi ketika sebuah blok data yang diakses untuk pertama kalinya ini belum pernah ada di dalam cache. Ya, ini tidak dapat dihindari itu. Di slide-nya sudah ditekankan bahwa ini tidak dapat dihindari, bahkan dengan cache-nya ukurannya tak terhingga. Karena pasti kalau cache-nya kosong, program baru jalan pertama kali, cache-nya kan kosong, cache-nya belum pernah ngeload data. Sehingga ini tidak mungkin dihindari. Ini yang menyebabkan nggak mungkin 100%. Hit-nya nggak mungkin 100%. Ya, oke. Jumlah maksimal dari compulsory miss itu tergantung pada ukuran bloknya. Ya, nanti kita lihat contoh compulsory miss itu kayak mana. Lalu yang kedua adalah capacity miss. Ya, yang kedua adalah capacity. Gitu ya, capacity miss. Apa sih arti capacity miss? Sesuai namanya kapasitas. Jadi ini terjadi ketika data yang ditampung di dalam cache itu sudah penuh. Sehingga data yang baru mau diakses, dia ngelihat di cache nggak ada, dia mau di-load ke cache, itu pasti harus miss. Karena apa? Cache-nya penuh. Ya, terjadi ketika program mengakses lebih banyak data daripada yang didapat ditampung dalam cache. Gitu. Kalau cache-nya ukurannya 10, misalnya 10 data, dia cuma bisa nyimpan 10 data. Kalau misalnya kita ngakses 11 data yang lain gitu misalnya, 11 data yang berbeda, pasti data yang ke-11 itu miss. Gitu. Pasti data yang ke-11 miss. Karena kapasitas cache-nya penuh, kondisinya cache-nya penuh. Ya, nanti kita lihat contohnya, ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa semua. Mudah-mudahan ngerti semua jenis miss-nya ini. Nah, capacity miss itu bisa dikurangi, maksudnya bisa lebih baik lagi, lebih sedikit nanti, kalau misalnya kita meningkatkan ukuran cache. Tapi kalau seperti ini, ya kalau seperti ini, apa resikonya kalau ukuran cache-nya makin gede? Kan tadi saya bilang kalau cache itu harganya mahal. Oh, kalau cache-nya besar berarti harganya mahal, nanti kita nggak pingin komputer kita, itu CPU kita harganya mahal sekali. Sehingga cache itu ya terbatas ukuran. Ya, makanya ini juga salah satunya yang bikin nggak mungkin bisa dihindari. Itu capacity miss. Pasti akan terjadi seperti itu capacity miss. Kecuali programnya variabelnya cuma dikit gitu misalnya. Tapi kan nggak mungkin program yang besar itu pasti variabelnya banyak yang diakses. Ya, itu capacity miss. Yang terakhir adalah conflict miss. Ya, yang terakhir konflik. Depannya semuanya C. Ini juga sesuai namanya. Konflik miss terjadi jika, tapi ini karena kebijakan tertentu ya. Ini nanti akan kita pelajari minggu depan kebijakannya. Jadi konflik miss ini terjadi karena ada aturan pemetaan. Dan ini juga pasti terjadi. Nanti kita lihat aturan pemetaan yang sederhana dulu ya, ini contoh. Jadi ini terjadi konflik. Contohnya jika ya, meskipun case tidak penuh ya. Jadi case-nya misalnya keisi setengah gitu. Tapi blok yang dibutuhkan itu harusnya nggak di posisi itu. Sorry, nggak harusnya di posisi yang ada datanya. Yang ada datanya di case, mau ditaruh di situ. Nah, itu terjadi konflik miss. Nanti kita contohkan konflik miss seperti apa ya. Jadi, dia tidak bisa ditempatkan karena lokasi yang tersedia itu sudah ditempati oleh blok lain yang sama. Yang maksudnya yang lokasinya sama. Nih, saya contohin gini nih. Saya contohin gini ya. Ini teman-teman, ini contoh konflik miss kayak gini. Ini ada contoh misalnya RAM-nya ada 10 data, cache-nya cuma 2, kita punya 2 data.
Tapi ingat satu case itu ukurannya satu blok. Satu blok di sini itu yang sama-sama warnanya sama. Jadi ini satu blok, 1, 2 itu satu blok, 5 dan 6 itu satu blok, 9 dan 10 satu blok. Ya. 7 dan 8 juga satu blok. Jadi satu blok ukurannya 2. Nggak boleh satu. Tadi kan dibilang case itu ngeload data sekali dari RAM ke case itu nggak satu. Dia harus lebih dari satu. Kalau nggak lebih dari satu, maksudnya cuma ngeload satu, itu tidak memanfaatkan apa tadi namanya? Kalau misalnya kita ngeload satu aja datanya, kita tidak memanfaatkan lokalitas apa? Kalau ngeload satu aja. Kalau ngeload satu aja kan Spasial. bakal ngakses data satu-satu ya ke RAM semua. Ya, lokalitas spasial ya benar tadi. Ya. Dari Muhammad Gifar ya. Benar. Kalau misalnya cuma ngeload satu, tidak memanfaatkan lokalitas spasial gitu ya. Udah mulai mengerti berarti ya. Nah misalnya ini contohnya. Ini misalnya 1 dan 2. Kalau blok yang pink, datanya di blok yang pink, itu harus ditempatkan di dalam case yang bloknya pink. Ya, misalnya kita ngakses 1, pertama kita ngakses angka 1 gitu ya. Angka 1, ya. Misalnya kita mau ngeload data 1, yang di load ke case itu 1 sama 2. Gitu. Lalu selanjutnya kita mau akses blok kelima. Kan ini case-nya masih kosong di bawah. Tapi 5 itu masuk ke aturan yang masuk ke blok yang pink. Nah, inilah terjadinya konflik miss, teman-teman. Kenapa? Karena 5 ini harusnya ditempatin di sini. Nah, harusnya di-replace 1 sama 2, 5 sama 6 di sini yang ditempatin. Itu adalah konflik miss. Dia meskipun case-nya tidak penuh, tapi dia harus ditempatin di blok yang udah ada datanya. Itu adalah konflik miss. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Habis ini kita latihan nih, kita langsung latihan. Kalau bisa latihan ini, saya bisa menyatakan bahwa ya kalian sudah bisa setidaknya 50% dari materi hari ini kalian sudah ngerti. Kalau bisa latihan hari ini, ngikutin latihan hari ini ya. Ikutin latihan hari ini dan dimengerti. Oke, kita ilustrasikan ya, kita ilustrasikan. Misalnya data RAM-nya kayak gini sama. Terus juga bloknya 2, ukurannya 2 data. Satu blok ukurannya 2 data. Kemudian juga aturan penempatannya. Itu kalau yang pink dimasukin ke posisi yang pink. Yang biru dimasukin ke posisi yang biru di dalam cache. Terus ada urutan instruksi, dia ngeload data seperti ini. Dari kiri ke kanan ya, 1, 4, 6, 1, 2, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kita akan melihat ada berapa kali miss di sini. Ya. Ada berapa kali miss dia. Kan kita kalau mau program performanya bagus, miss-nya semakin dikit ya. Kita lihat apakah program ini dengan ukuran cache-nya 2 blok gitu ya, 2 blok data. Apakah miss-nya sedikit gitu ya. Ini contohnya seperti ini alur eksekusinya dari kiri ke kanan. Oke, kita lihat satu-satu. Dari kiri, kita pertama kali mau ngakses 1. Nah, kalau dari 3 jenis miss yang tadi, ini jenisnya compulsory miss atau cold miss. Ini saya tulis di sini ada jenis cold miss atau compulsory. Ini atau capacity atau konflik. Nah, gitu ya. Oke, yang pertama dia ngakses angka 1. Terjadi miss nggak? Mudah-mudahan diikuti bareng-bareng. Apa nama? Oh ya benar. Miss apa itu? Yang miss-nya adalah jenisnya yang cold ya. Ya karena Mas belum pernah di-load gitu ya datanya ya. Jadi ini cold miss benar. Jadi ini saya tulis cold aja ya. Nah, di-load karena ini cold miss, dia kalau terjadi cold miss ya, dia ngakses memori, satunya diakses, tapi duanya juga
diakses dan di-copy nanti ke cache. Jadi di-copy satu, meskipun satunya diakses, di-copy juga si duanya, karena dia sepaket ini satu blok. Dia mindahinnya sekaligus satu blok. Itu 1 sama 2 ada di cache sekarang. Nanti yang diakses si satunya. Oke, sampai sini yang pertama. Oh, ini belum saya itemin ya. Ini saya itemin supaya apa? Supaya menandakan ini udah diakses. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke yang sebelahnya ini. Mudah-mudahan masih bisa ya, karena gampang. Cold miss itu paling gampang. Lalu yang selanjutnya, kita ngakses 4. Terjadi apa? Miss atau hit? 4. Apakah data ada di dalam cache? Angka 4. Ada. Tidak ada. Gimana, Gifar? Gifar mau ini? Tidak ada. Tidak ada tiket. Ini terjadi miss ya. Ya, terjadi miss. Missnya apa jenisnya? Cold miss. Jenisnya apa? Jenis cold ya. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Ya, bener. Cold miss. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa ya ngikutin ya. Ini cold miss. Jadi udah 2 kali kena cold miss. Kalau terjadi cold miss, yang terjadi adalah sama. Karena kita mau akses 4, ya si 4 ini. 4 dan 3 juga di copy ke dalam cache. Nah, gitu ya. 3 dan 4 itu di copy ke dalam cache. Kalau terjadi cold miss. Gitu ya. Udah terjadi 2 kali miss nih. 4 sudah selesai. Itu. Lalu yang selanjutnya 6. Akses angka 6 terjadinya apa? Apakah hit atau terjadi miss? Di cache Miss, Pak. nggak ada kan? Karena konflik. Ya, miss. Benar miss. Tapi jenisnya apa? Cold, capacity, atau konflik? Konflik. Akses angka 6. Blok konflik ya. Konflik. Ini benar, ini terjadi konflik sekaligus juga. Kalau misalnya kalian di ujian gitu atau di apa di soal-soal gitu bilang konflik miss, benar. Dan juga capacity miss. Ini terjadi sekaligus. Kenapa? Karena kapasitasnya penuh juga. Tapi kalau secara aturan, ya secara aturan ini terjadi konflik miss. Ya, secara aturan karena si angka 6-nya ini harus ditaruh di sini ya. Jadi dia konflik miss benar, kalian juga jawab capacity miss juga benar. Tapi yang realnya sebenarnya dia konflik miss. Ya, karena ini karena aturan dia harus ditaruh di sini dia. Ya. Terjadi konflik dan garis miring atau capacity miss. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini yang akses ketiga? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Jadi sekarang, oh ya jangan lupa kalau kita ngakses 6, 6-nya di copy, 5-nya juga di copy, gitu ya. 6 sama 5 di copy. Jadi sekarang state atau kondisi case-nya seperti ini. Oke, kalau misalnya ini yang selanjutnya yang akses angka 1 ini, data yang pertama, apakah terjadi miss? Miss nggak sih? Akses angka 1 ini, data 1, Data seperti miss juga ya. Karena nggak ada di dalam case angka 1 ini, data 1 ini. Jenisnya apa? Jenis miss-nya? Jenis miss-nya adalah sama seperti ini ya. Ya. Konflik sama capacity, nggak mungkin cold miss. Kenapa nggak mungkin cold miss? Karena datanya dulu pernah di-load, tapi pindah dia. Gitu ya. Jadi terjadi konflik dan capacity miss.
Kalau terjadi juga seperti itu, berarti kita 1 dan 2 itu di-load lagi ke sini. 1 dan 2 di-load lagi. Ya, berarti seperti ini kondisinya setelah data yang pertama ini diakses. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, Erlin, silakan Erlin. Izin nanya Pak, kalau misalnya kayak Hmm. terjadi itu kan yang dihapus kan Pak, yang 56-nya. Nah itu 56-nya pindah kemana Pak? 56-nya masih ada di RAM. Ini kan masih ada. Saya nggak ngubah-ngubah ini kan. Oh berarti dia Yang keluar dari diubah cache. adalah ya keluar dari case. Dia dikeluarin dari case. Bukan dikeluarin sih, ditimpa datanya. Ya, ditimpa. Data di RAM tetap ada gitu ya. Data di RAM nggak diutak-atik soalnya. Gitu ya Erlin ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Tadi maksudnya itu di replace ya. Di replace itu artinya apa? Di RAM tetap, di case-nya itu ditimpa datanya. Mudah-mudahan paham ya. Tadi kan saya nggak ngubah sama sekali nih. Kondisi RAM-nya selalu seperti ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau terjadi Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya ini ya. Kita sekarang mau akses 2 nih. Ya, data 2. Apakah terjadi miss atau terjadi hit di sana? Hit, Pak. Hit ya. Ini bener hit ya. Karena apa? Karena ada datanya di dalam cache. Ya tinggal akses saja. Sorry, yang ini ya salah. Angka 2 ini udah ada di cache. Jadi kita nggak akses memori. Sehingga data 2 ini bisa diakses lebih cepat. Diambil lebih cepat oleh CPU. Sehingga ini saya tulis hit ya. Hit. Kalau hit, dia nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain, dia ngakses data dari cache. Sorry. Data yang dari cache ini langsung dibaca sama CPU dengan kecepatan lebih cepat dibandingkan akses ke RAM-nya. Gitu ya. Ini hitnya 2 sudah kita akses, hit. Lalu kita akses 3. Apakah hit? Terjadi hit di sini? Atau miss? hit Iya, Pak. Pak. Hit juga. Ya benar ini hit. Karena data 3 ada di blok yang di bawah ini, yang di biru ini, yang 3 ini. Berarti dia hit. Kalau hit, otomatis tadi saya bilang, dia tidak perlu mengakses ke RAM, dia hanya perlu ngambil data dari cache. Otomatis kalau ngambil dari cache lebih cepat. Lebih cepat ngambil datanya dibandingkan dengan akses dari RAM. Gitu ya. Yang 3 ini hit. Kita sudah akses datanya. Apaan? Lalu selanjutnya data 8. Apakah terjadi hit? Atau terjadi miss? Tidak, Pak. Miss, Pak. Miss. Jenisnya apa? Jenisnya apa? Konflik dan capacity. Ya, konflik dan capacity ini ya. Karena dia harus 8 ini harus ditaruh di sini kan? Ya kan? Berarti dia konflik miss atau dan juga capacity miss, dia harus mengakses data dari RAM, ya, mengakses data dari RAM, 7 sama 8 ini dipindahin ke dalam case. Itu ya. Baru kita ngakses si 8-nya ini. Nah, si 8-nya udah diakses nih. Gitu ya. Pokoknya kalau terjadi miss, dia pasti akan ngakses RAM. Itu. Jadi state-nya setelah 8 diakses jadi kayak gini ya. Boleh kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan akses yang selanjutnya 6 ini. 6. Akses data 6. Terjadi hit atau terjadi miss? Miss Pak. Miss, Pak. Miss, benar ya. Jenisnya? Konflik dan capacity. Ya. Ya. Ini tidak mungkin cold miss. Cold miss itu di awal-awal aja terjadi. Coba kalau kalian lihat, ini ada dua blok gini. Miss-nya maksimal ya 2 blok gitu. Maksimal cold itu 2 kali. Nggak mungkin bisa lebih dari itu.
Ya, kalau 2 ini udah pernah diisi, jumlah cold miss itu pasti 2. Kalau misalnya nih case-nya capacity-nya 5, sorry 5 gitu, misalnya 5, jumlah cold miss-nya pasti 5 maksimal gitu. Sudah pasti itu. Kan tadi sesuai di slide seperti itu ya. Jadi tadi ngakses 6 terjadi konflik dan capacity miss. Kalau terjadi konflik dan capacity miss, dia ngakses memori. 6 itu ada di sini, 5 dan 6. Berarti ini di case, data di case ditimpa. Gitu ya. 5 dan 6. Tadi kita udah ngakses 6 ya, di sini ya. Ini saya ini maksudnya sudah diakses artinya, sudah dihitemin. Oke, berikutnya kita ngakses angka 5 terjadi hit atau terjadi miss. Hit, Hit, Pak. Pak. Hit. Gampang ya, karena datanya ada di sini. Nih, bisa diakses dari sini tuh. Yang ini nih, yang 6 ini. Itu ya. Ini udah. Sorry 5 ya, sorry. Tadi 5, bukan 6. 5. Ini ditutup. Udah selesai artinya, udah diakses. Lalu yang terakhir 6. Hit atau miss? Hit, Pak. Hit, Pak. Hit juga ya. Karena ada di sini nih, ini hit nih. 6, ada datanya. Ini udah selesai. Nah, udah selesai nih. Jadi dari total tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 instruksi. Ini terjadi berapa hit? Cuman 4 ya. Ada 4 hit, miss-nya ada 1, 2, 3, ada 6. Lebih banyakan miss. Kalau misalnya aksesnya seperti ini. Tapi hitnya juga lumayan ya, ada 4 ya. Ada lumayan banyak juga hitnya, ada 4. Dari ngakses yang ini agak random, ini tadi saya randomin ini. Saya ngasal ngisinya. Kalau tapi dengan seperti ini, dengan kapasitas 2, RAM-nya 10, itu hitnya juga lumayan. Hitnya ada 4. Kenapa hitnya ada 4? Di sini kalau kalian lihat ada tiga yang beruntun ini, dia ngaksesnya data-data yang memang deketan dia. Terus ada lagi di sekitar sini ya. Ini ya, kalau nggak salah ini nih. Ini di sini nih. Nah, di sini nih. 1, 2, 3 ini nih. Itu kan pas hit semua nih. Hit di sini nih, 2 ini nih. Pertama data 1 diambil, habis itu 2 hit, 3 masih pakai data yang dari 4 yang di sini. Nah, itu. Jadi kalau kalian lihat bahwa prinsip lokalitas tadi itu sangat membantu mengurangi miss. Dan program-program kalian. Kan nanti kalau kalian buat program dalam bahasa C atau bahasa yang lainnya, bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu pasti banyak. Ada for gitu ya. Ada for, terus ada if gitu ya. If variabelnya juga mungkin memorinya juga dideklarasikan di memori yang dekat. Variabel-variabelnya dekat-dekat, nggak jauh-jauh. Nah, itu berguna sekali nanti. Dengan case bisa hitnya banyak. Hitnya lebih banyak dibandingkan dengan miss-nya. Dalam dunia nyata, ini bloknya nggak cuma 2. Bloknya bisa ribuan dia. Satu bloknya bisa ribuan. Terus ukuran case-nya bisa ratusan ribu. Bisa puluhan ribu atau ratusan ribu baris gitu. Jadi programnya jadi cepat gitu loh. Nggak sering akses memori. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada RAM-nya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Materi kita cukupkan sampai sini dulu ya. Karena ya topiknya cuma itu. Topik hari ini adalah tentang konsep dari case. Di minggu berikutnya, kita akan membahas mengenai yang tadi. Contoh kebijakannya tadi. Ini kan kalian, kok bisa case-nya dibagi 2 gitu ya. Yang merah muda sama yang biru. Blok yang merah muda sama blok yang biru. Itu ada salah satu kebijakannya, yaitu dengan menggunakan pemetaan langsung. Itu pemetaan yang paling sederhana. Nanti ada lagi beberapa pemetaan. Terus kemudian tadi Erlin nanya, kok itu cuma di-replace aja ya? RAM-nya nggak pernah berubah ya, gitu kan ya. Nah,
Kalau tadi ini kita asumsikan ini datanya, ini semuanya read aksesnya. Kalau nge-read kan nggak ada yang diubah. Tapi kalau ada write, kita kan akan ngubah data. Nah itu bagaimana nanti caranya ngubah data? Kalau data di sini diubah, di case ini diubah, di memori diubah juga nggak? Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Minggu ini kita bahas konsep mengenai case dan seperti ini terjadinya. Dengan adanya case kita mau mengurangi waktu untuk akses ke memori. Nah, itu tujuannya dari hardware yang namanya case ini ada di dalam sistem komputer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman Pak. Aman dari siapa ini? Muhammad Saya Pak. Orian. Ya. Kalau nggak ada, kelas saya akhiri, ya. Kelas saya akhiri, cepat ya, lebih cepat 40 menit ya. Memang topiknya dikit. Kita OAK 2 SKS memang topiknya dikit-dikit. Jadi silakan kalian pelajari juga, baca lagi slide-nya. Hampir beberapa sudah saya sampaikan tadi. Konsep-konsepnya sudah saya sampaikan. Jangan lupa kerjain juga kuisnya. Gitu ya. Oh ya, Erlin, gimana Erlin? Pak, saya izin nanya, Pak. Kan itu di HP tuh, di aplikasi itu kan sering tanpa ada yang cache-cache itu. Nah, itu tuh sering saya hapus. Kira-kira problemnya apa ya, Pak, kalau dihapus gitu? Oh, yang di HP. Ah, Ya, yang di HP itu konsep case-nya bukan hardware, Erlin. Dan juga teman-teman ya. Namanya juga ada cache. Ada istilahnya yang ini ya, bro. Misalnya contohnya di HP atau di komputer kita itu ada yang namanya ini. Ini contohnya ini. browser. Terus juga di HP itu ada ini. Nah, gini gitu ya. Nah, dua hal ini beda. Beda dengan yang kita pelajari. Tapi prinsipnya sama. Tujuannya untuk mempercepat akses. Kalau misalnya yang di HP kalian, yang kalian sering bersihin, terutama di HP Android, itu aplikasi-aplikasi yang baru saja berjalan, ya, yang lagi berjalan, itu ditaruh ke application case. Itu ada di memori tempatnya, di memorinya kalian, sehingga di RAM ya maksudnya, di RAM memori maksudnya, Erlin ya. Di RAM sana, nanti yang maksudnya yang sering diakses itu tinggal dipanggil, maksudnya kalau sekali dipanggil nggak usah ngeload lagi dari nggak usah ngeload lagi dari storage-nya gitu. Jadi dia udah ada di situ. Data-data yang penting gitu, misalnya profile kalian, misalnya data-data yang sering diakses, itu dimasukin ke situ, ke memorinya. Sehingga kalau dibersihin, ya dibersihin, itu kan datanya masih sebenarnya nanti masih ada kalau kita mau buka aplikasinya. Itu kan dia masih ada di storage, nggak pernah dihapus storage-nya kan. Data atau yang aplikasi yang terinstall di storage kalian itu nggak pernah dihapus. Sehingga nanti kalau misalnya kalian buka lagi, dia lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena dia akan ngeload dari storage lagi. Jadi kalau ke aplikasi kalian sudah ada di case, dia udah ada di memori sebenarnya. Sudah ada di memori, di RAM-nya. Sehingga nanti kalau kalian mau buka aplikasi itu lagi, cepat dia. Kan tadi kan ingat hierarki memori. Ya. Ini konsepnya mirip tapi beda dengan yang kita pelajari. Kalau yang kita pelajari itu hardware case, kalau ini application case. Ya istilahnya application case atau browser case. Browser case ini dia misalnya kalau kalian akses website Itera kan ada icon-icon Itera gitu yang sering kalian load, itu nanti nggak usah di load lagi. Gambar-gambar Itera itu sudah ada di data kalian, di laptop kalian tanpa harus request dari internet, tanpa harus di load lagi. Nah, itu contohnya browser case. Kalau application case kayak gitu. Nah tadi data-data yang di awal, kalau misalnya kalian buka program gitu kan, awalnya dari storage. Programnya dibuka, dimasukin ke RAM. Nah nanti kalau application case-nya dibersihin,
itu nanti data-data yang sudah di-load di RAM ini dihapus. Tapi kan aplikasinya tetap ada di storage. Hmm. State-state-nya dia itu ada di storage. Resikonya kalau dihapus, kalian karena nggak ada di RAM, si HP-nya kalian itu akan meload lagi aplikasi dan datanya dari storage ini, di-load lagi ke RAM. Kan butuh waktu, makanya lebih lama loadingnya. Tapi kalau misalnya RAM kalian cukup untuk meload data itu, meload data programnya, RAM-nya besar gitu ya. Jadi kalian nggak perlu dibersihin case-nya, itu kita switch antar aplikasi lebih cepat. Ya, karena dia di RAM. Posisinya di RAM dia. Posisinya di memori. Application case itu posisinya di memori. Jadi lebih cepat dibandingkan akses storage gitu. Konsepnya sama, Erlin dan teman-teman. Konsepnya sama. Tapi bedakan bahwa ini adalah hardware-nya. Hardware-nya case. Kalau yang tadi istilahnya adalah application case. Tapi case itu bekerja seperti itu. Tujuannya untuk data-data yang sering diakses itu ditaruh ke memori yang lebih cepat. Ya, data-data yang sering diakses ditaruh atau disimpan di dalam memori yang lebih cepat. Itu prinsip case seperti itu. Ya, itu Erlin ya. Mungkin nggak terlalu detail saya jelasinnya, tapi kira-kira seperti itu, mirip. Tapi dia bukan hardware, gitu. Ya Erlin ya. Karena kita bisa ngebersihin itu karena kita dia dalam bentuk program, dalam bentuk aplikasi. Jadi kita nyebutnya sebagai application case. Gitu. Ada lagi? Atau ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi? Application case tadi? Ya beda ya itu ya, application case dengan yang case. Beda, maksudnya beda hardware-nya. Yang satu hardware, yang satu software. Yang di phone yang atau di HP yang kamu sering bersihin gitu case-nya, yang teman-teman sering bersihin di HP Android itu application case. Istilahnya application case. Kalau yang kita pelajari di OAK hari ini itu adalah ya hardware, dia dalam bentuk hardware. Yang nge-manage ini hardware, yang nentuin miss call itu hardware. Ada hardware-nya nanti dia. Yang nentuin load datanya itu hardware. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kelas saya akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama dengan link Google Meet yang sama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya dari teman-teman. Beberapa tadi ada Erlin dan Gifar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Bye semua. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Pak. Ya, saya kirim ya. Terima kasih, Pak.